Di depan kita ada satu buah sepeda motor merek Minerva jenis PX OLD tahun 2012. Nah, jadi kalau untuk motor Minerva ini ada dua pilihan ya. Ada yang new PX, ada juga yang OLD yang lama. Ini yang lama ya. Jadi apa saja persamaannya? Jadi kita mulai dari gear ya. Jadi kalau untuk gear belakang ini ada dua pilihan ya. Penggantiannya ada dua pilihan. Bisa juga pilihan pertama seperti kita menggunakan gear belakang ini, kita bisa menggunakan gear M-King dengan mata 39 ya. Sesuai bawaan motor juga 39 matanya ya. Dan rantainya bisa menggunakan Satria F4 tak ya. Dan gear depannya itu bisa kita menggunakan dengan gear GL Pro ya. GL Pro ya, Honda GL. Bisa. Itu untuk pilihan pertama. Jadi persamaannya ini gear belakang ini R-King juga bisa, Jupiter MX juga bisa. Kalau saya menggunakan MX King yang gear yang mata ininya nih 39. Ini untuk pilihan pertama. Kalau untuk pilihan yang kedua bisa kita menggunakan gear set ya, gear belakang, gear depan sama rantainya satu set ya. Kita menggunakan punyanya Mega Pro monoshock bisa. Tapi kita harus ini beli nap gearnya ya, nap gearnya Mega Pro monoshock. Kita beli masuk ya ke PX masuk. Nah, nap gear itu tempat ini, tepatnya gear. Kedepannya lebih bagus ya, kedepannya. Jadi kita kedepannya kan kita tinggal ganti gear set Mega Pro monoshock. Nah, langsung pasang klep. Karena kita sudah ganti nap gearnya sama punyanya Mega Pro ya. Nih, Mega Pro monoshock. Lanjut ya untuk kampas rem, bisa juga menggunakan Supra ya. Jadi kita yang poin-poinnya ya, kita lanjut lagi ke aki ya. Nah, ini aki. Jadi kalau untuk jenis PX yang 150 cc seperti punya saya ini, saya menggunakan aki yang 7 ampere ya. Ya 7 ampere. Nah, jadi begini. Ada teman-teman kadang bertanya ya, jika kita dalam kondisi lama tidak pakai motor gitu ya maksudnya. Misalnya kita 4 atau sampai 5 hari nggak pakai motor, begitu kita pakai motor akinya sewak. Nah, jadi itu kendalanya di sini bro ya, di sekring. Jadi kalau kita misalnya lama kurang waktu sampai 1 minggu tidak pakai motor, sebaiknya sekring dilepas ya. Atau solusi terbaik kita beli MCB ya, MCB PLN yang 2 ampere ya, kita pasang di sini. MCB itu pengganti sekring ya. Jadi jika kita istirahat panjang, kita ketek MCB-nya. Seperti itu. Kita lanjut lagi. Lanjut kita ke karburator bro ya. Jadi saya masih menggunakan karburator bawaannya motor ini ya. Jadi karburatornya Minerva PX ini sama dengan karburatornya GL Pro ya. Ini original sama dengan GL Pro ya. Nah, dan untuk kabel gas, tali gas ya, saya menggunakan kabel gasnya Suzuki Smash ya. Shogun juga bisa ya. Jadi aslinya bawaan motor ini kabel gasnya 2 cabang begini bro ya, 2 cabang. Karena kepanjangan menurut saya dan satunya ini itu boros bro, boros bensin. Begitu kita angkat kan dia terangkat 2 gas ini, narik terangkat bensin kan. Jadi tidak saya fungsikan. Saya hanya memakai kabel gas ini punyanya Suzuki Smash. Sudah berapa tahun ini, lumayan lama bro ya, jalan 2 tahunan ya lebih. Nah, mengenai isi di dalam karburator ini, persamaannya adalah GL Pro. Karena karburatornya karburator GL Pro. Nah, jadi pernah saya punya pengalaman, jadi motor jenis PX Minerva PX ini larinya itu nggak nyampe 60 ya, sekitaran hampir 60 lah segitu.
Nah, itu dikarenakan ini jarum gas ini jangan diangkat bro ya, jangan diangkat. Jadi posisi jarum gas itu di tengah-tengah. Jadi pilot jetnya itu ukuran 38 dan main jetnya ini ukuran 115, segitu bro ya, segitu ukurannya. Lanjut kemana lagi ya, CDI. Jadi kalau untuk CDI saya menggunakan CDI Shogun 110, Shogun Kebo ya, BRT ya. Jadi saya menggunakan itu. Oh ya, lanjut lagi bro ya, ini saya lupa ya. Jika kalian menggunakan karbu ini, kan manifolnya ini tidak menggunakan otomatis bensin. Jadi di sini saya menggunakan otomatis bensin ini. Jadi caranya begini, manifold ini saya bor dengan mata bor ukuran 1,5, lalu saya ambil ini. Nah, ini manifold apa saja ya, yang penting ada pentilnya saya cabut, lalu saya pindahkan ke sini. Setelah itu baru saya lem kasar atasnya ya, karena lem karet itu dia menahan anginnya bagian atas. Namun sebelum itu saya lem besi dulu ya, baru lem kasar atasnya, seperti itu ya. Ini kurang lebih jalan 5 tahunan bro ya, sudah lama. Jadi fungsinya otomatis bensin ini, di saat motor kita tidak jalan, bensin itu dia tidak akan turun ke karburator dan tidak menimbulkan banjir di karburator ya, seperti itu. Jadi karburator itu stabil bro, aman. Ini sudah jalan hampir 5 tahun bro ya. Kita lanjut lagi ke bagian ini, kampas bro ya. Kalau kampas kopling saya menggunakan punyanya GL Pro. Jadi bisa menggunakan GL 100, GL Pro bisa ya, Tiger juga bisa ya. Cuman Tiger kan lebih satu, jadi kita ambil satu kampasnya. Sementara ini kan jumlahnya cuma 5 yang dipakai. Oke, mengenai ini kabel kopling, bisa menggunakan Vespa, bisa juga. Bisa juga GL Pro juga bisa, Tiger juga bisa. Semua bisa ya. Kalau jadi ini saya sambung bro ya, saya sambung ini, saya modif sendiri agar tarikan gas itu kita pencet itu ringan ya, seperti itu. Lanjut lagi, oh ya ini bro ya, nah ini dulu di sini ada ketekan sini bro, ada ketekan. Jadi kenapa jadi saya lepas, karena pernah saya ngalami bro di saat ini saya di perjalanan hujan ya, mau bertuduh kemana, namanya di rantauan kan, suasana hutan, tidak ada perkampungan. Jadi saya melanjutkan perjalanan naik motor itu, mesin itu mati bro. Nah jadi saya kebingungan kan, apa kira-kira penyebabnya. Jadi saya berpikir sempat, ini apa, ketekan lampu juga bukan ya, apa juga bukan. Jadi saya coba ketek gini, saya starter nyala. Nah ini bro, saya sudah curiga ini. Begitu saya buka, ternyata di dalamnya ini ada air bro, air. Jadi kalau kita ketek dia hubung singkat, maka mesin akan mati. Jadi saya potong saya saya ini isolasi agar tidak terhubung ya. Ini tidak saya pakai. Nah begini juga masalah starter bro ya, starter. Jadi pernah tidak mau di starter, ternyata kendalanya tuh di sini bro, ada di kabel ini. Ini sebenarnya ini mengarah ke starter bro ya. Jadi ada dua yang seperti ini. Jadi ada dua yang seperti ini, satu yang saya putus, jadi saya sambung. Dia begini kan, saya sambung langsung ke di sini. Saya putus. Jadi ini saya cabut aja. Nah ini bro, ini. Nah jadi ini saya putus, jadi saya sambung. Jadi starter itu bisa dipakai. Nah, jadi kenapa kalian misalnya pernah mengalami tidak bisa di starter, salah satu penyebabnya ini bro, kalau untuk di Minerva PX OLD ya.
Oh ya, kembali lagi di filter ini bro ya, di filter karburator ya. Jadi untuk filter karburator ini saya lepas. Nah, ini bekasnya di dalam bro. Nah, jadi penyebabnya salah satu motor ini juga napas pendek, dan juga kadang-kadang 4-5 hari sebulan kita pakai sudah mogok-mogok ini. Karburator itu ini bekasnya dia ngisap. Jadi ini kan bro, sejenis namanya gitu nah. Jadi dia masuk nih, ratik-ratiknya ini ke dalam karbu. Jadi ini saya lepas, jadi saya tidak menggunakan ini. Jadi hanya di sini anginnya ini saya lapis kain agar tidak masuk debu ya. Saya ikat sama karet seperti ini. Jadi yang untuk di sininya ini saya lem kastol agar tidak ada debu masuk ya, seperti itu. Oh ya, kita lanjut bro ya, lagi ke lampu ya. Untuk lampu depan motor ini Minerva PX, gunakanlah lampu depannya 50 watt ya, 50 watt. Kalau 25 watt biasanya putus bro. Ini saya menggunakan lampu mobil. Sepertinya saya cukupkan sekian ya. Jadi kalau misalnya ada yang kurang-kurang silakan cari di tempat lain ya, tanya-tanya misalnya di grup Facebook atau juga di grup YouTube. Sekian dan terima kasih.